Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alwijan dan di samping saya sekarang sudah ada siapa? Safira Maharani. Berasal dari mana nih Mbak Safira? Dari Broadcasting UI. Broadcasting UI itu D1, D3 apa S1? D3. D3. Iya. Itu bisa ceritain nggak pengalaman awalnya masuk itu melalui jalur apa? Awalnya masuk lewat jalur, kalau misalnya di UI kan ada 2 jalur ya. 3 sih sebenarnya, tapi kalau untuk yang D3-nya tuh ada 2. Ada PPKB, itu dari nilai rapot, sama SIMAK yang biasa tes gitu. Jadi jalur mandiri. Kalau kamu? Aku PPKB-nya. Itu jalur berarti kayak SNMPTN? SNMPTN, jadi jalur rapot. Gacha berarti ya? Hoki-hokian ya berarti ya? Betul. Kalau itu berarti tinggal masukin apa ya, nilai rapot aja Nilai ke rapot sana, aja, terus iya. dipilih. Biasanya nanti dibantuin sama guru BK-nya gitu. Kalau yang SIMAK UI apa aja itu? Biasanya sih kayak tes SBMPTN gitu kurang lebih. Terus nanti dia kayak disuruh pilih, misalnya bisa pilih 3 jurusan, mau pilih misalnya pilih penyiaran multimedia, terus pilih psikologi sama pilih hukum kayak gitu. Itu waktu yang tanpa jalur rapot itu ada tes-tesnya lagi nggak? Apa murni? Nggak ada, jadi udah bener-bener rapot aja sama nulis esai. Nulis esai, kayak esai motivasi gitu? Iya bener, Nah. Terus apa yang mau dilakuin, esai basic lah ya. Ada gitu. ini nggak tipsnya biar keterima apa? Tipsnya sebenarnya kalau misalnya nilai rapot, yang pasti ya bagusin nilai rapotnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya alumni itu ngaruh banget sih. Kebetulan kalau di SMA aku dulu alumninya itu lumayan bagus lah gitu track recordnya ya, historinya. Jadi makanya untuk ke adik-adik kelasnya itu banyak yang bisa masuk gitu. Jadi emang ya pasti sih kalau misalnya UI biasanya ngelihatnya dari track record alumni-alumninya. Kalau esainya nggak ada tips-tips esai? Nggak ada sih, tulis aja dari hati kan. Yang penting jujur ya? Betul, yang penting jujur. Apa yang mau dilakuin, terus kayak ya apa ya? Ya pokoknya tulis yang jujur aja lah, yang bener-bener emang kalian pengen gitu. Oke. Terus kalau di broadcasting itu jurusan apa fakultas? Kalau misalnya broadcasting itu jurusan. Jadi masuknya prodi. Prodi ya. Gitu. Fakultasnya? Fakultasnya itu kalau di UI, kalau D3 itu masuknya di program pendidikan vokasi. Kalau misalnya yang terkait dengan komunikasi ya. Itu ada PR, public relation, humas, terus ada advertising juga, periklanan, sama yang terakhir itu ada broadcasting, penyiaran multimedia di tempat 3 aku. ya berarti ya? Betul, 3. Itu masuknya juga sama jalurnya dua itu? Sama. Semuanya pokoknya yang di program pendidikan vokasi ini masuknya sih sebenarnya sama, kayak gitu juga. Kalau di broadcasting yang dipelajari apa aja? Wah banyak kan. Dari kalau semester 1 deh, semester 1, semester 2 dan kita buka ini ya, web UI. Web UI untuk melihat mata kuliahnya. Anjir beneran dibuka. Beneran dibuka loh guys tuh ya. Kita kalau misalnya semester 1 itu biasanya dia pengantar-pengantar kayak gitu ya. Pengantar fotografi, pengantar penyiaran multimedia, pengantar prinsip-prinsip komunikasi, seperti itulah teknologi informasi, dan juga perencanaan program radio dan televisi. Jadi ada 4 lah ya, anggap ada media digital belajarnya, terus ada tentang radio, ada TV, sama film. 4 itu. Jadi di semester 1 ya baru pengenalan. Baru pengenalan aja. Terus kalau yang di semester 2 ya udah mulai masuk nih kayak ke penulisan naskah radio, penulisan naskah televisi, drama dan non-drama, terus juga riset konten sama teknik kamera biasanya. Semester 3? Semester 3 udah mulai produksi-produksian kayak produksi acara TV drama, non-drama, produksi berita radio, produksi berita televisi, terus kemudian produksi feature dan dokumenter, produksi film cerita, tuh banyak banget deh produksinya. Aduh, pokoknya produksi terus semua ya. gitu. Mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di semester 1 dan semester 2. Benar, karena sebenarnya konsepnya D3 itu kan dia memang lebih ke produksinya ya, praktiknya ya, dibandingkan kalau S1 biasanya banyaknya teori. Kalau kita nih memang sebenarnya tujuannya adalah untuk langsung terjun ke dunia kerja gitu. Ya, kalau di jurusanku kan di Unpad ada fokusnya ini, ada TV atau film gitu, mau milih nih. Kalau di broadcasting itu ada nggak sih penjurusannya apa udah? Nggak ada sih sebenarnya, semuanya kita pelajarin soalnya di situ. Semuanya kita pelajarin, iya. Oke.
Dari semua mata kuliah itu bisa di ranking nggak? Yang paling susah menurutmu dari 1 sampai 3? Yang 3 dulu deh, yang 3. Berarti yang nggak terlalu yang biasa aja ya. Ada yang 3 paling susah. top 3 yang paling susah menurut aku ya. Karena aku tuh anaknya lebih ke penulisan dan radio. Jadi menurut aku yang paling susah ketiga itu adalah riset konten. Karena Itu ngapain? riset konten itu sebenarnya basicnya ini sih, basic untuk kalau misalnya kita mau penulisan jurnal, mau penulisan konten-konten kayak gitu, itu kan harus butuh misalnya sumber-sumber yang eligible, terus juga kemudian cara apalah itu banyak banget deh, pokoknya riset konten tuh lumayan susah sih, itu nilainya agak dapetinnya susah, mungkin tergantung dosennya juga kali ya. Download jurnal di Sihab. Iya betul, kayak gitu-gitu, jadi emang agak susah ya menurut aku sebagai anak-anak yang praktik banget, ini agak teori banget sih gitu. Nomor 2 itu harus lihat dulu saking banyaknya. Nomor 2 itu menurut aku adalah pengantar fotografi. Karena? Pengantar ini lebih ke karena dosennya yang agak killer juga sih gitu. Jadi emang waktu itu pengantar fotografi kan belajar tentang fotografi ya pastinya. Dia tuh agak standarnya tuh tinggi gitu untuk dapat nilai A di mata kuliahnya beliau nih agak susah gitu. Jadi harus memenuhi standar. Rata-rata tuh nilai paling 70 gitu. Kejam. Padahal tuh kalau misalnya kita tuh misalnya dikasih untuk UASnya aja misalnya cari foto yang menerapkan misalnya sustainable kayak gitu. Temanya seperti itu. Kita cari itu sampai entahlah nyari kemana, nyari ke Bantar Gebang misalnya. Terus itu kayak gitu-gitu. Jadi agak udah memakan waktu, memakan tenaga, uang juga, tapi nilainya kecil-kecil juga. Itu apa jangan-jangan dosen Anda jurnalis National Geographic? Wah, bukan. Standarnya tinggi kali ya. Jadi menerapkan ini. Bagi Anda dosen fotografi D3, Anda dibenci mahasiswa. Oke. Jangan ya. Enggak. Enggak dibenci juga. Tapi mungkin itu demi mahasiswa juga, biar dia lebih keras itu. Jadi lebih nempel di otak sih, karena kan berkesan banget ya. Gitu. Sama kualitas fotografinya biar bagus. Betul. Number 1 ini adalah sama lagi sih sebenarnya, emang kayaknya nggak cocok ya di bagian kamera gitu. Jadi menurut aku yang paling susah pertama adalah mana ya? Teknik kamera. Iya. Itu ngapain? Basic pakai kamera sih sebenarnya. Misalnya kayak kalau misalnya mau shoot ada angle-nya, low angle, high angle gitu ya kan. Terus kemudian juga ada apa lagi sih? Misalnya movement-movementnya, ada still, ada tilt up, tilt down, ya kan. Panning, wah masih inget nih, deg-degan ditanya kayak gitu. Nah sebenarnya yang lebih susah itu bukan teori-teorinya sih, tapi ketika pengaplikasiannya. Misalnya kayak biasanya tuh kita disuruh nonton suatu film, terus kita analisis gitu dalam suatu scene itu dia pakai shotnya apa aja gitu, movementnya tuh terus apa aja gitu, kira-kira dari menit ke sini sampai ke sini dia pakainya apa, terus dia pakainya apakah medium shot, apakah long shot gitu. Nah itu memutuskan kayak gitu-gitunya yang menurut aku agak rumit juga kayak gitu. Dan ini tergantung tiap orang juga, ada yang suka kamera juga. Bener. Ada yang suka kamera, ada yang sukanya editing, ada juga yang sukanya nulis. Jadi kan pasti kesulitan tiap orang tuh relatif ya, beda-beda. UKT berapa UKT? Waduh. Ini sensitif ya. UKT itu zaman aku masuk itu 9 juta. Tahun ini 9 juta dan selalu naik per tahun untuk setiap angkatannya ya. Kalau aku sih 9 juta flat. Tapi misalnya angkatan aku tuh udah 10 juta. Angkatan atas aku bawah aku tuh udah 10 juta. Bawahnya lagi 11 juta. Jadi hitung aja lah per semester gitu. Berarti untuk angkatanmu UKT 9 juta. Betul. Dan itu yang SIMAK sama yang jalur itu sama. Sekitar segitu ya UKT-nya teman-teman. Boleh lah dipikir-pikir kalau masuk gitu. Tapi worth it lah ya. Worth it lah. Masuk broadcasting UI. Nyesel nggak? Iya. Enggak. Masuk broadcasting UI itu enggak nyesel. Sebenarnya aku
aku suka sih broadcastingnya gitu, kayak bukan yang kayak ih susah banget ternyata nggak cocok gitu, nggak suka. Tapi yang jadi yang bikin agak menyesal adalah sebenarnya buat kalian yang mau masuk UI ya, UI itu nggak sebagus itu yang sampai kayak terus ada kebahagiaan. Bukan gitu. aku yang ngomong. Loh justru karena aku yang ngomong, maksudnya anak UI langsung, jadi tuh kayak biar kalian nggak usah terlalu ngejar UI banget lah gitu. Tapi secara jurusan tidak menyesal ya? Enggak sih, nggak nyesal sih. Cuman emang UI itu sistemnya aja sih yang kurang bagus gitu. Kalau misalnya untuk mata pelajaran, terus juga dosen-dosen itu bagus, tenaga pengajarnya itu bagus. Untuk jurusan broadcasting di UI, cocok buat siapa, tidak cocok buat siapa? Cocok buat kamu yang suka pegang kamera, itu yang pasti ya. Fotografi, videografi itu pasti cocok banget. Bikin film itu cocok karena bisa di PH, bisa di agency, salah di mana aja. Buat kamu yang suka di radio juga, suka ngomong, suka announcing, suka nulis naskah juga, itu cocok banget karena dia ada nulis naskah untuk skrip, ada juga untuk kayak copywriter, kan beda ya, untuk script writer dan copywriter tuh beda gitu. Tuh kamu cocok situ. Yang nggak cocok, kalau kamu nyari teori banget nggak sih? Kalau kamu kayak sukanya ngitung-ngitung enggak, karena kita nggak ada ngitung-ngitung sama sekali. Paling waktu itu ngitung kayak untuk budget. Biasanya kan radio tuh ada budget untuk masuk iklan gitu-gitu. Hitung budget itu aja sih iklan, tapi selebihnya nggak ada. Jadi kalau kamu nyari hitung-hitungan, masuk sini aja. Emang ada yang nyari hitung-hitungan? Oh iya, kali aja ada loh. Mungkin ya mungkin kayak orang-orang Jerome Pauline gitu. Waduh, suka ngitung-ngitung ya. Kalau di persenan itu berapa persen teori, berapa persen praktik? 30% teori, 70% praktik. Berarti kebanyakan praktik di sini? Banyak praktik, iya. Bahkan kita UTS dan UAS, pokoknya segala ujian-ujian itu bentuknya praktik. Bikin produksi film, produksi short movie, produksi iklan, produksi apa aja deh, produksi bikin pura-pura podcast, radio gitu juga biasanya. Kalau tugas akhirnya? Kemarin tugas akhirnya skripsi? Gampang, enggak skripsi. Kita cuma tugas akhir aja. Tugas akhirnya itu lebih ke laporan magang sih. Anjir, serius? Seriusan. Dan enaknya kalau misalnya masuk broadcasting adalah kalian nggak perlu susah-susah cari tempat magang karena udah dicariin dari kampus gitu. Nah itu plusnya ya. Jadi misalnya nanti tinggal pilih nih mau masuknya sektornya apa, misalnya pemerintahan, agency, media digital gitu. Nanti bisa dipilih, terus kamu lebih ke minatnya kemana, misalnya editing video, terus videografi, atau nulis gitu, atau ngelola media sosial. Itu nanti, udah deh pokoknya gampang, ntar tinggal dicariin perusahaan yang pas gitu. Dan ini terakhir banget. Oke. Yang ingin disampaikan buat adik-adik SMA ini, biar yang mau masuk gini apa? Yang mau masuk UI atau yang mau masuk broadcasting? Yang mau masuk broadcasting. Yang masuk broadcasting. Kalau kamu cari yang fun, terus cari yang banyak sering-sering keluar produksi, masuklah broadcasting. Tapi kalau kamu cuma pengen yang ada di rumah aja, kamu mager-mageran keluar, jangan. Karena kita benar-benar anak lapangan banget, betul. Jadi produksi sendiri, ngedit sendiri, terus juga bikin naskah sendiri, terus nentuin konsep sendiri, semuanya kita. Tapi pokoknya ini seru banget, jadi kalau mau masuk, bolehlah. Oke. Terima kasih Syafira, Broadcasting UI. Sekarang tahun ini lulus. Yay, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe.